pengguna, anak saya penderita kanker, dia punya AML akut. Jujur terbantu memang, tapi dengan ada obat yang tidak di-cover oleh BPJS itu semasa anak saya berjuang itu sangat memberatkan saya pribadi. Ya alhamdulillah sih, karena ada BPJS, jadi pengobatan kita juga berjalan lancar. Nah, semenjak tahun 2019 BPJS itu ada salah satu obat tertentu itu yang nggak di-cover. Bagi saya ya masih ada untungnya, masih ada sulit juga. Pada waktu itu trombosit anak saya sangat rendah. Dia membutuhkan sekali darah putih. Untuk memberikan darah itu lama gitu. Kenapa tidak imbang gitu? Kalau yang kelas 1 kok cepat kalau saya lihat gitu ya. Giliran kami yang kelas 3, kelas 2 itu kok bisa 4 hari itu. Salah satunya di IGD ada cerita untuk mendapatkan kamar rawat itu sangat susah. Kalau menggunakan BPJS itu berhari-hari di IGD. Ya semua kan memang by regulation ya, ini ada regulasi yang mengatur. BPJS Kesehatan itu penyelenggara program, nanti operator regulasi sudah ada yang mengatur pemerintah dalam hal ini. Sebetulnya tidak ada perbedaan soal manfaat medis antar kelas ini, karena regulasinya mengatur soal itu. Kalau kita bicara keadilan, manfaat medis itu kan yang dibutuhkan orang sebetulnya manfaat medis. Soal kenyamanan dan yang lain itu kan bisa diperdebatkan. Apakah Anda misalkan di kelas 1 merasa lebih baik dibanding kelas 3? Itu kan soal apakah dianggap tidak adil dan tidak, regulasinya mengatur begitu. Dan menurut kami itu fair saja, karena memang semua orang bisa memilih. Kalau merasa di kelas 3 tidak adil, ya pilih saja di kelas 1. Soal adil, ya adil juga kalau dari soal pembayaran. Tapi dari soal pelayanan, namanya orang sakit di rumah sakit harus pelayanannya harus ya sama harusnya. Soalnya kan kalau orang sakit kan nggak boleh dibeda-bedakan gitu. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi warga negara. Negara dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kewajiban sebenarnya warga negara memiliki hak untuk dijamin kesehatannya. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Itu pertama penghormatan, kedua perlindungan, ketiga pemenuhan. Nah, konsep HAM tadi itu sebenarnya tertera di banyak peraturan regulasi terkait dengan HAM. Di HAM sendiri itu ada di pasal 25. Ada juga pengaturan di konstitusi. Di pasal 28 ayat 1 itu jelas bahwa salah satu yang dijamin oleh negara untuk diberikan pada warga negara adalah pelayanan kesehatan. Dan negara pun di pasal 34 dia harus memberikan jaminan atau program jaminan kesehatan bagi warga negara. Jadi secara hukum sebenarnya clear, ketika sistem layanan kesehatan itu diterapkan di lapangan, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana memberikan layanan yang semaksimal mungkin, tapi tidak kemudian merugikan dari warga negara. Yang wajib dijamin oleh negara pada satu sisi adalah mereka yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Yang satu tetap bisa terjangkau, yang kedua dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan manfaatnya itu yang kemudian dirasakan, karena dalam hal ini bukan hanya diadakan oleh negara, tapi dipastikan manfaatnya diterima oleh masyarakat. Untuk BPJS agar lebih perhatian lagi untuk anak-anak penderita kanker, khususnya yang tidak mampu, dari kalangan tidak mampu. Ya, masukan saya sih pengennya BPJS tuh kalau
untuk kesehatan, namanya kan dia pemerintah kan kesehatan warga sendiri, untuk negara sendiri, seharusnya tuh kesehatannya tuh disamaratakan, enggak yang tinggi, yang rendah, disamaratakan, apalagi kalau digratisin semua.